menyembah Tuhan, dan tiba waktunya kami mau mendengarkan perkataan-Mu ya Bapa. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang menanggap, mengerti, memahaminya ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru. Ini minggu pertama kita ada di tahun yang baru ini. Iya. Setiap minggu pertama kita beribadah bersama dengan anak-anak ya. Halo anak-anak. Iya. Saya berharap anak-anak bisa duduk dengan tenang bersama dengan orang tuanya. Karena di minggu pertama ini kita mau anak-anak belajar beribadah bersama dengan orang tua ya. Biar para orang tua boleh pegang dulu anaknya, supaya mereka juga belajar tentang bagaimana beribadah bersama orang tua. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saudara bersuka cita bisa masuk tahun yang baru. Ada yang sudah mulai masuk kerja, ada yang baru pulang liburan, ada yang mungkin lagi banyak cucian di rumah, belum sempat nyuci 1 minggu karena sibuk bepergian. Ya, apapun keadaan saudara hari ini, biarlah kita boleh fokus ya. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saya akan bacakan. Judul di atasnya di Alkitab saudara adalah khotbah di bukit. Dengan perikop di bawahnya ucapan bahagia ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Elohim, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca barusan berisi yang terkenal dengan istilahnya khotbah di atas bukit. Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. 3 pasal itu isinya adalah khotbah di atas bukit. Apa sih sebetulnya khotbah di atas bukit? Apa bedanya dengan pengajaran yang lain yang Yesus sampaikan? Khotbah di atas bukit adalah satu khotbah yang mengandung nilai-nilai tentang kerajaan sorga. Bayangkan waktu Israel memasuki keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Salah satu hal yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa adalah yang namanya hukum Taurat. Dan Musa mengajarkan kepada bangsa Israel hukum Taurat yang terdiri dari 613 pasal. 613 hukum saudara. Jadi hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum atau 10 perintah, tapi 613. Di sanalah bangsa Israel mendapatkan nilai-nilai tentang bagaimana menjadi umat Tuhan. Karena bangsa pilihan tentu harus memiliki nilai-nilai, sistem, perilaku, cara hidup, cara bagaimana mereka berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama. Karena bangsa-bangsa di luar Israel mereka tidak punya hukum saudara. Tapi Tuhan memberikan hukum kepada umatnya. Agar umat Tuhan memiliki cara hidup yang benar. Cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah dalam perjanjian baru,
Tuhan yang sama yang memberikan hukum kepada bangsa Israel lebih dari 2000 tahun sebelumnya, Tuhan yang sama yang datang dalam wujud manusia yang bernama Yesus Kristus. Dia juga memberikan sebuah hukum kepada umatnya, sebuah nilai-nilai yang berlaku di dalam perjanjian baru sebagai sistem kerajaan sorga yang Kristus ingin nyatakan kepada umatnya di muka bumi ini. Melalui apa yang kita sebut dengan khotbah di atas bukit, Yesus sebagai seorang guru yang sejati, dia ingin memberikan kepada murid-muridnya, kepada umatnya, sebuah perspektif yang baru, sebuah cara pandang yang baru tentang bagaimana hidup kita dijalankan di muka bumi ini. Saudara, mungkin sering mendengar istilah perspektif atau cara pandang, ya. Saya waktu di SMA senang dengan pelajaran menggambar perspektif namanya. Saya tidak tahu apakah ada di antara anak-anak sekarang masih belajar menggambar perspektif. Jadi belajar menggambar perspektif itu adalah menarik garis-garis, lalu dibuat titik-titik dihubungkan, jadilah sebuah ruang, tiga dimensi, ada panjang, lebar, dan tinggi. Lalu kemudian dibuat garis-garis yang lain, dan ternyata ruang yang sama tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya senang, saya bilang wah hebat juga ya. Dengan cara menggambar seperti ini bisa melihat sebuah ruang itu dengan berbagai sudut pandang. Jadi ibaratnya kalau ini adalah handphone saudara, perspektif kita akan berbeda ketika kita melihat di depan, melihat di belakang, melihat dari ini. Saudara perhatikan nggak kalau ada produk baru dari sebuah handphone, maka biasanya brosur atau iklan daripada handphone tersebut akan memperlihatkan handphone ini dari berbagai macam sudut. Bisa dilihat dari ketebalannya, bisa dilihat dari depannya, bisa dilihat dari belakangnya. Kalau dari belakang dia kameranya ada berapa dan sebagainya. Jadi perspektif adalah kita bisa melihat sesuatu hal tapi dengan cara yang berbeda. Contoh yang lain, saudara pernah ke Monas? Kalau saudara pernah ke Monas, naik sampai ke tingkat yang tertinggi, ya, yang dengan dekat dengan emas yang di atas. Maka di atas itu ada ruangan yang di mana dalam ruangan itu saudara bisa melihat Jakarta dari 4 sisi. Ya, saudara bisa melihat satu sisi Jakarta akan melihat yaitu namanya gedung-gedung pemerintahan. Di sisi yang lain saudara bisa melihat ke belakang. Jakarta ada pelabuhan-pelabuhan. Di sisi yang lain saudara bisa melihat Jakarta yang berbeda. Jadi perspektif adalah membuat kita mampu melihat sesuatu dengan cara yang berbeda sehingga memberikan kepada kita pandangan yang berbeda juga tentunya. Nah, Tuhan memberikan kepada kita perspektif di dalam hidup ini dengan cara yang berbeda. Setiap kita perlu mengerti apa tentang hidup ini dengan sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandangnya dunia ini, saudara. Nah, apa yang kita baca tadi, bahwa Yesus berkhotbah di atas bukit. Dia memberikan satu cara pandang yang baru kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus tentang hidup. Dan cara pandang ini seringkali berbeda, saudara, dengan apa yang dunia katakan. Makanya cara hidup orang percaya itu bisa beda dengan cara hidup orang dunia. Apa yang kita kerjakan sehari-hari adalah sesuatu berdasarkan sudut pandang Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan akan berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tahun 2024 ini,
Saya mau mengajak kita sebagai jemaat Tuhan di Light City ini untuk masuk ke dalam dimensi atau masuk ke dalam perspektif yang baru di dalam Kristus. Sehingga hidup kita akan mengalami sebuah perubahan. Katakan perubahan. Apakah saudara rindu hidup saudara mengalami perubahan? Kita rindu semua. Tentu kita tidak mau hidup kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke minggu sama aja. Kita mau mengalami sebuah perubahan. Karena kata lain daripada perubahan itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan secara rohani. Kalau saudara sudah tua, pertumbuhannya jangan lagi pertumbuhan badan ya. Bahaya kalau badannya masih bertumbuh. Masalahnya bertumbuhnya bukan ke atas, ke depan, ke samping, ke belakang. Tapi kalau anak-anak kita rindu mereka bertumbuh. Kita rindu melihat Onel. Terus siapa? Gamaliel. Rambutnya juga akan tumbuh lagi. Badannya bertumbuh. Bukan hanya badannya bertumbuh. Kalau badannya bertumbuh artinya dia akan berubah. Betul nggak? Anak-anak yang bertumbuh akan berubah. Ukuran kakinya berubah. Pasti tahun depan sepatunya harus ganti. Bukan karena rusak, karena kakinya udah nggak muat. Bajunya harus ganti. Karena sudah tidak muat. Itulah namanya bertumbuh. Tapi kalau orang tua melihat anaknya bertumbuh, senang apa sedih? Senang. Karena itulah harapannya. Itulah kerinduan orang tua, anak saya bertumbuh. Dengan bertumbuh artinya anak saya berubah. Dengan anak saya berubah berarti dia sedang bertumbuh. Tapi kalau ada anak yang nggak bertumbuh, terus kecil aja. Udah 20 tahun segini aja. Ada istilah stunting. Tapi ada yang bilang ini dipadatkan katanya. Jadi orangnya nggak bertumbuh ke atas, dipadatkan makin kecil malah. Nah itu tidak normal dan itu tidak membuat orang tua happy. Demikian juga dengan Bapa kita di sorga. Dia menginginkan setiap kita anak-anaknya bertumbuh secara rohani. Kalau kita bertumbuh secara rohani maka artinya kita akan mengalami perubahan. Amin. Kita akan berubah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nanti di akhir tahun 2024, Desember tanggal 31 2024, saudara bayangkan 31 Desember 2024 kita akan bikin Christmas dinner lagi mungkin? Atau yang lain? Saudara bisa berkata kepada orang di sebelahmu, aku berubah loh. Dan orang yang di sebelah kita berkata, iya kamu berubah loh sekarang. Kamu dulu orangnya comel. Kamu dulu orangnya penakut. Kamu dulu orangnya penuh dengan kekhawatiran. Tapi saya melihat sekarang kamu penuh dengan sukacita, pengharapan. Artinya dia bertumbuh. Mari kita rindukan satu pertumbuhan rohani di tahun ini, saudara. Jangan terus kita menjadi anak-anak yang sama. Kalau orang suka bilang sama saudara, temanmu mungkin, lu tampangnya jutek aja. Siapa yang di sini senang dengan orang yang wajahnya jutek? Angkat tangan. Senang melihat orang yang wajahnya jutek? Kalau saudara tidak senang melihat wajah orang itu jutek, maka artinya saudara juga jangan punya wajah yang jutek. Kenapa? Karena orang tidak suka dengan melihat wajahmu yang jutek itu. Jadi mulai hari ini, kalau saudara punya wajah agak jutek, permaklah sedikit.
Tariklah senyummu. Tunjukkan wajahmu yang berbinar-binar. Karena engkau berubah di hatimu, melihat perspektif yang baru tentang hidupmu di dalam Tuhan. Coba suami istri lihat wajah pasangannya. Orang di sebelahmu coba lihat. Kadang-kadang wajah yang cantik, yang ganteng, berkurang kecantikannya dan kegantengannya karena jutek. Istri saya selalu bilang sama saya, "Bang, cobalah wajahmu tuh senyum. Karena kalau kamu gak senyum, lama-lama turun nih, turun katanya." Jadi saya di kaca selalu berlatih coba senyum. Ya mau gimana ya, ini potongan model wajahnya udah begini. Mau ditarik-ketarik. Tapi perlu berlatih. Amin. Senyum membuat awet muda katanya ya. Nah jadi mari kita belajar untuk mengubah hal-hal yang perlu kita ubah dalam hidup ini. Nah salah satu perspektif yang akan saya bahas hari ini adalah dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, tidak ada satupun orang yang menginginkan hidup dalam keadaan miskin. Betul? Ada orang yang miskin sejak lahir, karena dilahirkan di keluarga yang miskin. Ada orang yang miskin karena orang tuanya tadinya hidupnya baik, berkecukupan, tapi orang tuanya mengalami musibah sehingga akhirnya jatuh miskin. Tapi miskin bukan hanya bicara tentang tidak punya uang, tidak punya kekayaan, tidak punya harta. Saya mendefinisikan pengertian miskin adalah kondisi tidak memiliki dan tidak berdaya. Tidak memiliki, bisa tidak memiliki apa saja. Nah, orang yang dalam keadaan miskin, biasanya mereka merasa tidak memiliki masa depan. Merasa tidak memiliki harapan hidup ini. Dan orang yang merasa miskin atau merasa dalam keadaan miskin, sering rasa malu meliputi dirinya. Karena merasa tidak berharga. Ada dua jenis kemiskinan yang saya coba klasifikasikan. Yang pertama namanya miskin absolut. Miskin absolut adalah orang yang benar-benar miskin. Sama sekali nggak punya apapun. Secara finansial dia nggak punya. Hidupnya bergantung kepada orang lain. Dia tidak berdaya total. Tidak punya pekerjaan. Hidup dari belas kasihan orang lain. Bahkan dia nggak punya tempat tinggal, saudara. Tubuh dalam keadaan sakit dan lemah, hidup sebatang kara. Nah, saudara, ini saya katakan miskin absolut. Bayangkan kalau ada orang benar-benar miskin, yang dikatakan miskin absolut, benar-benar dia nggak punya apa-apa. Bukan saja uang nggak punya, harta nggak punya, rumah nggak punya, bahkan saudara pun dia nggak punya, saudara. Nggak punya family. Dan dia dalam keadaan tubuh yang lemah dan sakit. Ini saya katakan miskin absolut. Benar-benar miskin. Di Kalkuta, pada masa Bunda Teresa hidup, dia melayani orang-orang miskin absolut seperti ini, saudara. Makanya dia punya moto pelayanan, melayani orang miskin di antara orang miskin. Jadi orang miskin di antara orang miskin, berarti paling miskin lah dia nih. Nah, orang-orang seperti inilah yang dilayani oleh Bunda Teresa, di mana dia mengangkat orang-orang ini dari mana? Dari tempat sampah, saudara. Jadi orang-orang India kalau ada keluarga yang sakit, yang tidak bisa tersembuhkan, itu dibuang ke jalanan.
dibuang ke tempat sampah oleh keluarganya. Waktu itu di Kalkuta, Bunda Teresa melihat banyak orang yang seperti itu di jalan-jalan. Tapi hati Tuhan menggerakkan dia untuk mengangkat orang-orang ini. Lalu dibawa ke tempat penampungan dia. Dirawat, dibersihkan karena tubuh orang-orang ini sudah penuh dengan belatung. Masih hidup. Dibersihkan. Setelah dibersihkan orang ini meninggal, saudara. Tapi dia meninggal dengan tersenyum. Kenapa? Karena dia merasa mati sebagai manusia. Bukan mati seperti binatang. Yang kedua, miskin yang kedua adalah miskin relatif. Miskin relatif adalah orang merasa miskin mungkin dari segi keuangan. Orang mungkin merasa miskin dari segi kekayaan. Saya nggak punya uang. Tapi dia masih punya saudara. Dia masih punya tubuh yang sehat. Berarti dia nggak miskin. Dia hanya miskin secara keuangan. Tapi dia tidak miskin mutlak. Kenapa? Karena dia punya family. Dia masih tinggal di rumah orang tuanya. Masih bisa menikmati fasilitas yang ada. Dia masih tinggal di rumah walaupun kontrakan. Artinya dia masih memiliki sesuatu. Walaupun secara finansial dia mungkin gak punya. Atau ada juga sebaliknya. Dia punya kekayaan, dia punya pekerjaan yang baik. Dia punya mobil yang baik. Tapi dia sakit-sakitan, saudara. Dokter sudah memvonis penyakitnya parah. Artinya dia miskin secara kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita perspektif tentang miskin itu apa. Biasanya dunia ini mengatakan bahwa orang miskin itu, apapun keadaan miskinnya ya, entah miskin secara keuangan, miskin secara kesehatan, ada yang miskin secara hubungan. Contohnya apa? Ada orang punya semua-muanya, tapi dia putus hubungan dengan keluarganya. Dia putus hubungan dengan istri, dengan suaminya. Berarti dia miskin secara hubungan. Kalau orang-orang yang kita katakan miskin ini, dunia akan mengatakan apa? Oh, ini orang terkutuk. Ini orang sial. Orang ini nasibnya nggak bagus. Betul? Apalagi kalau misalnya ada orang gadis ataupun pria belum menikah dalam usia yang sudah dianggap harus menikah. Gimana nih kok belum menikah? Kenapa kamu nggak menikah? Para jombloan ini ketika datang ke keluarga seringkali merasa nggak nyaman. Kenapa? Sering ditanya kan? Mana jodohnya? Mana calonnya? Akibatnya mereka menghindar. Nggak mau ketemu saudara. Jadi orang-orang yang miskin ini sering dianggap sebagai orang-orang yang gagal. Tapi Tuhan Yesus memberikan sebuah perspektif yang baru. Dikatakan bahwa ada dua perspektif baru yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Hal yang pertama Tuhan justru katakan berbahagia. Ternyata di hadapan Tuhan orang-orang yang miskin-miskin ini Tuhan bilang engkau adalah orang yang berbahagia. Engkau adalah orang yang diberkati. Sebab kata berbahagia diterjemahkan dari kata bless. Itu juga bisa artinya diberkati, saudara. Tapi dengan pernyataan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kata miskin
harus di hadapan Tuhan. Ketika orang miskin di hadapan Tuhan, Yesus berkata, engkau orang yang berbahagia, engkau orang yang diberkati. Memang orang yang miskin tidak punya apa-apa. Mungkin tidak punya kesehatan yang baik. Mungkin tidak punya hubungan yang baik. Mungkin sedang tidak memiliki apa yang dia harapkan hari-hari ini. Tetapi, jikalau saudara berada di hadapan Tuhan, artinya saudara sedang ada di hadapan Tuhan, saudara sedang mencari wajah Tuhan. Saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara mengutamakan Tuhan. Walaupun saudara merasa miskin, saudara tidak dianggap, saudara diremehkan oleh saudara, oleh keluarga. Tetapi kalau saudara ada di hadapan Tuhan, kalau saudara mencari wajah Tuhan, saudara selalu menanti-nantikan Tuhan, saudara menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan dalam hidupmu, maka Tuhan berkata kepada saudara, berbahagialah. Amin. Pak, gimana saya berbahagia? Saya masih susah. Persoalan saya masih berat. Bagaimana saya berbahagia? Engkau berbahagia karena engkau ada di hadapan Tuhan. Daud pernah berkata begini, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa Daud mengatakan 1 hari di hadapan Tuhan itu sama dengan 1000 hari di Thailand, di Singapura, di Eropa. 1 hari di hadapan Tuhan adalah saat yang paling berbahagia, saudara. Kalau saudara mengalami sesuatu masalah dalam hidupmu, berat rasanya, pergumulanmu berat. Tetapi ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, engkau akan merasakan sebuah kebahagiaan. Berada di hadapan Tuhan sanggup mengubah hatimu yang galau, pikiranmu yang ruwet. Kenapa sih orang ketika ada masalah dia mau cari solusi kan? Solusinya belum dapat, apa yang dia lakukan? Healing katanya, healing. Healing, keliling-keliling. Pulang dari healing, pusing. Enggak salah jalan-jalan, enggak salah kita menikmati berkat-berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bagaimana kalau saudara nggak punya uang, mau healingnya kemana? Paling ke Indomaret ya. Alfa. Ini iklan lagi nih. Sekarang bagaimana kalau orang sedang sakit? Dia mau healing gimana? Nggak bisa dia jalan dari rumahnya. Artinya, kondisi-kondisi tertentu membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi Tuhan berkata, apabila engkau berada di hadapan Tuhan, engkau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria dikatakan, duduk diam di bawah kakimu. Markus melanjutkan. Yesus berkata kepada Maria, berbahagialah engkau. Engkau mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh Marta yang sibuk ke Alfa tadi tuh. Bukan. Marta sibuk ngurus makanan ya.
Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita lebih sering datang di hadapan Tuhan. Biarlah saudara rindu untuk selalu ada di hadapan Tuhan. Setiap hari. Jangan di hadapan Netflix terus. Di hadapan film-film Korea. Setelah itu saudara pusing, mata berkunang-kunang, udah berjam-jam nonton nih. Ya. Tapi kalau kita ada di hadapan Tuhan, saudara akan merasakan satu kekuatan. Saudara akan merasakan satu beban yang terangkat dari hidupmu. Saya katakan, ketika orang ada di hadapan Tuhan, dia bisa mengalami satu damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan, saudara. Carilah Tuhan. Kejarlah Tuhan dalam hidupmu. Lebih daripada engkau mengejar karir. Kejarlah Tuhan dalam hidupmu. Lebih dari engkau mengejar apapun yang kau anggap penting. Dunia ini, supaya tidak miskin, apa yang dia lakukan? Dia kejar uang. Dia kejar uang. Siang, malam, pagi, petang, uang. Tapi pulang pagi, pendapatan tetap pas-pasan. Ya, itulah dunia. Bukan saya katakan kita tidak bekerja, bekerjalah. Tapi jangan kau bekerja semata-mata untuk mengejar uang. Jangan kau bekerja semata-mata supaya lebih banyak lagi uang yang aku dapatkan. Sementara hatimu penuh dengan kemarahan, hidupmu penuh dengan kekecewaan. Engkau sudah cari uang banyak, engkau mungkin disepelekan, engkau sudah bekerja lembur siang dan malam, atasanmu tetap tidak menghargaimu, akhirnya kau kecewa. Saudara, tetapi kalau engkau ada di hadapan Tuhan, percayalah uang yang kau dapatkan, Alkitab mengatakan begini, Tuhan memberkati umatnya dikala dia tidur. Berkat dari Tuhan datang kepada kita dengan cara yang enggak kita duga, saudara. Amin. Engkau akan berbahagia, kata Tuhan. Walaupun kau banyak pergumulan, banyak persoalan, tetapi engkau berbahagia karena engkau ada di hadapan Tuhan. Biarlah tahun 2024 ini menjadi tahun di mana saudara rindu untuk selalu ada di hadapan Tuhan. Sediakan waktumu lebih banyak untuk berada di hadapan Tuhan. Perspektif yang kedua, orang yang miskin di hadapan Tuhan dikatakan mereka akan memiliki kerajaan sorga. Wow. Ini sesuatu yang kontradiktif ya. Miskin tapi memiliki kerajaan sorga. Apa artinya? Artinya adalah ketika saudara mungkin engkau punya hal yang membuat engkau merasa miskin dalam hidupmu, miskin dalam soal kesehatan, keuangan atau apapun yang menjadi bebanmu hari-hari ini. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau mendapatkan kerajaanku. Engkaulah yang memiliki kerajaan bersama-sama dengan aku, kata Yesus. Apa sih kerajaan sorga? Kerajaan sorga itu adalah kerajaan di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Dia adalah pemilik daripada kerajaan sorga. Dan di mana ada Kristus sebagai raja, di sana ada hidup kekal, di sana ada damai sejahtera, di sana ada kuasa Roh Kudus, di sana ada kelimpahan, di sana ada kesembuhan, di sana ada penyediaan Tuhan. Itu kerajaan sorga, saudara. Artinya,
Ketika saudara sedang bergumul, saudara sedang ada dalam sebuah situasi yang miskin, tapi engkau terus ada di hadapan Tuhan. Yesus berkata, kerajaan sorga menjadi milikmu. Artinya, keadaanmu itu tidak akan terus-menerus seperti itu. Di dalam kerajaan sorga dia menyediakan apa yang kau butuhkan, saudara. Sehingga engkau tidak lagi menjadi miskin. Engkau tidak perlu lagi menjadi kekurangan. Engkau tidak perlu lagi menjadi orang yang sakit-sakitan. Engkau tidak perlu lagi menjadi orang yang mengalami kerusakan-kerusakan di dalam hidup dan hubunganmu. Kenapa? Karena kerajaan sorga itu milik saudara. Tuhan berikan kerajaan sorga kepada saudara. Sadarkah saudara? Ketahuilah, ketika kau terus datang kepada Tuhan, segala kekayaan kerajaan sorga itu mengalir dalam hidupmu. Inilah yang membuat cara hidup orang-orang Kristen, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, berbeda dari cara dunia, saudara. Tapi seringkali kita suka rancu dan campur aduk. Ketika kita penuh dengan pergumulan, kita hanya datang kepada Tuhan dengan setengah hati. Kenapa? Karena kita menganggap dunia ini menjadi jawaban. Kita menganggap bahwa cara-cara dunia inilah yang menjadi solusi buat saya. Padahal Tuhan katakan, datang di hadapanku. Aku akan membuka rahasia-rahasia kehidupan bagimu. Jadi Bapak Ibu, menghadapi tahun 2024 ini, saya mau mengajak kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan, amin. Lebih banyak. Sampai saudara mengalami Tuhan dalam doa-doamu. Jangan berhenti sebelum engkau mengalami bertemu dengan Tuhan di dalam jam-jam doamu, saudara. Saudara ingat Yakub bergumul dengan seseorang? Ternyata seseorang itu adalah malaikat. Yakub bergumul, bergulat dengan malaikat ini. Sampai akhirnya malaikat ini malah nyerah gitu ya. Lepaskan aku, kata malaikat. Yakub bilang, tidak. Sebelum engkau memberkati aku. Sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau, kata Yakub. Baru setelah malaikat memberkati dia, Yakub dilepaskan. Begitulah cara kita mencari Tuhan, saudara. Banyak orang tidak mengerti cara mencari Tuhan. Tapi kalau mencari uang, tahu caranya. Orang mencari uang sebenarnya sederhana saja. Kerja aja terus menerus. Pasti uang datang. Lemburmu lebih banyak. Penjualanmu lebih banyak. Kalau untuk mencari uang kita rela berjuang, kita rela menghabiskan waktu, tenaga, energi kita. Tapi untuk mencari Tuhan, kita setengah hati. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, mari datang ke hadapan Tuhan. Engkau akan berbahagia. Kerajaan sorga akan menjadi milikmu. Sebagai penutup, saya akan memberikan contoh dalam Alkitab bagaimana orang yang mencari Tuhan. Seorang istri bernama Hana. Dia menikah dengan seorang pria namanya Elkana. Jadi Elkana itu pria ya, cuma di sini perempuan. Mereka sudah menikah sekian lama tapi nggak punya anak.
Akhirnya si Elkana ini kurang ajar juga rupanya. Dia menikah lagi, saudara. Sehingga Elkana ini istilahnya Hana ini dimadu. Ya. Dia punya madu. Cuman madunya yang pahit ya, bukan yang manis ini. Nah, Elkana ini menikah dengan seorang perempuan yang lain dan dia punya anak, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan si Hana? Hatinya sedih dan hancur. Kenapa? Karena dia sebagai seorang istri yang istri pertama, nggak punya anak, lalu suaminya menikah lagi punya anak. Pasti dia merasa, wah suamiku nggak sayang lagi sama saya. Dan yang kedua, dia akan merasa bahwa istri kedua suaminya ini tidak lagi memandang dia. Hatinya sedih dan hancur. Lalu apa yang dilakukan oleh Hana, saudara? Hana dalam keadaan miskin. Karena dia merasa bahwa dia gak punya keturunan. Suaminya baik. Elkana berkata, kamu gak usah sedih. Aku akan tetap mencukupkan kebutuhanmu kok. Aku tetap mengasihimu. Suaminya baik. Tapi Hana merasa bahwa dia tidak punya sesuatu yang membahagiakan dia. Sampai suatu hari dia datang ke bait suci. Di sana dia berdoa. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Hana? Dia berdoa bukan dengan teriak-teriak, tapi dia berdoa dengan menjerit di dalam hatinya. Dia berdoa dengan tangisan yang gak bisa keluar lagi dari mulutnya. Akan kepedihan hatinya. Sebagai seorang istri, dia merasa gak ada lagi harga dirinya di hadapan suami dan tetangga-tetangganya. Mungkin tetangga-tetangganya sudah berkata, oh Hana, kamu kena kutuk. Kamu gak hamil, kamu gak punya anak, kamu kena kutuk. Kamu pembawa sial. Lihat tuh Elkana, suamimu, dia kaya raya. Kamu gak punya anak, makanya dia kawin lagi. Udahlah Hana, pergilah, kamu gak pantas kamu jadi istrinya Elkana. Saudara, hati mana yang tidak merasa sedih dan sakit ketika diperlakukan seperti itu? Tapi Hana adalah seorang yang mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, bahkan dikatakan dia hanya bisa menangis, menjerit di dalam hatinya. Waktu dia berdoa, mulutnya itu seperti orang kumat kamit. Imam pada waktu itu bernama Imam Eli melihat Hana bilang, kamu kalau mabuk jangan di sini. Karena dilihat si Hana ini mungkin seperti orang mabuk, dia menangis, ngomong sendiri begitu ya. Lalu Hana bilang, saya gak mabuk. Saya sedang membawa hati saya, isi hati saya, penderitaan saya kepada Tuhan. Apa yang dia mohonkan kepada Tuhan dalam doanya adalah, Tuhan berikan saya seorang anak. Dia bukan mengeluh, dia bukan marah-marah sama orang, tapi dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan berikan aku seorang anak. Dan kalau Engkau berikan aku seorang anak, aku akan memberikan dia kepadamu Tuhan. Aku akan menyerahkan dia kepadamu. Dia akan menjadi pelayan di rumahmu seumur hidupnya. Bayangkan saudara, dia belum punya anak, dia gak punya anak, tapi dia bisa membuat sebuah janji. Dia mau menyerahkan kembali anaknya itu kepada Tuhan. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia bisa mengerti tentang bagaimana Tuhan yang memberikan kepadanya adalah Tuhan juga yang mau dia berikan persembahan kepada Tuhan itu. Dan saudara, Alkitab mencatat
1 tahun kemudian, Hana ini hamil, saudara. Dan anak yang dilahirkan menjadi seorang nabi besar di Israel bernama Nabi Samuel. Samuel lahir sebagai hasil dari jeritan doa. Doa yang dalam dari dalam hati Hana kepada Tuhan. Keadaan yang tidak berdaya yang dimiliki Hana pada waktu itu. Sebagai seorang istri, dia mungkin sudah tidak lagi punya kekuatan menghadapi madunya. Diremehkan, dihina mungkin. Tapi dia datang menjerit kepada Tuhan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa keadaanmu hari ini? Kemiskinan apa yang kau sedang alami? Tapi Tuhan berkata, jika engkau ada di hadapan Tuhan, engkau akan berbahagia. Karena kerajaan sorga Tuhan berikan kepadamu. Cari wajah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Terus cari Dia. Sampai engkau ketemu Dia. Sampai engkau mengalami jamahannya. Sampai engkau mengalami mujizat dalam hidupmu. Sampai engkau mengalami kesembuhan. Sampai terjadi terobosan-terobosan di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami tekanan yang besar secara keuangan. Datang kepada Tuhan, saudara. Engkau sedang bergumul mungkin berbagai macam hal. Anakmu, suamimu, istrimu, bahkan orang tuamu mungkin. Saya mau katakan tidak ada cara lain. Saudara akan mendapatkan jawaban ketika engkau ada di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya tahun ini kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari masing-masing kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Mungkin engkau sudah bertahun-tahun menghadapi pergumulan di dalam hidupmu. Kemiskinan yang engkau alami hari ini. Mungkin itu adalah hubungan-hubunganmu yang rusak. Kesehatanmu yang buruk. Atau keuanganmu, pekerjaanmu, studimu. Apapun keadaan yang kau hadapi hari ini. Mari masuk dan datanglah ke hadapan Tuhan. Sama seperti Hana. Dia datang ke hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari kita menyanyikan satu pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Kau Tuhan
Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita cari wajah Tuhan saat ini, saudara. Ku cari wajah-Mu, Temukan kasih-Mu, temukan kasih-Nya Tuhan. kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ya, katakan Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah menara perlindungan bagiku. tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jika engkau mengalami kelelahan dalam hidupmu, atas beban-beban yang kau pikul selama ini, kau merasakan beratnya pergumulan dalam dirimu. Engkau sudah merasakan itu, menanggung itu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Saat ini datanglah ke hadapan Tuhan. Saudara boleh mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau datang di hadapan. Aku perlu Engkau, Tuhan. Aku perlu Engkau. Engkaulah segalanya bagiku.
Aku bawa seluruh keadaanku saat ini, keberadaanku. Biarlah kerajaan-Mu datang atas hidupku. Biarlah kerajaan-Mu memenuhi hidupku saat ini. Biarlah engkau yang sakit kau disembuhkannya. Engkau yang sedang mengalami beban berat dalam jiwamu diberi kelegaan. Terimalah kerajaan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Terimalah kerajaan Tuhan sebagai milikmu. Yesus memberikan kerajaannya kepada saudara, agar saudara dibebaskan dan dilepaskannya. Saudara diberi kelegaan olehnya. Saudara dipulihkan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memperbaharui batin kami pada hari ini. Terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan, saudara. Terimalah anugerah dan kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus atas hidupmu. Sehingga engkau tidak perlu lagi menanggung seluruh beban-beban itu. Karena Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia kepada saudara. Dia memberikan kepadamu kemampuan. Dan juga dia memberikan engkau jawaban jalan keluar. Terimalah dengan iman hari ini. Dan teruslah ada di dalam hadirat Tuhan. Teruslah cari wajah Tuhan. Sampai engkau menemukan apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan bagimu. Carilah wajah Tuhan dan hadiratnya. Dia menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia memberkati rumah tanggamu. Dia memulihkan kesehatanmu. Dia memberkati keuanganmu. Dia menyediakan pasangan bagimu. Di dalam kerajaannya, semua tersedia bagimu. Di dalam Kristus Yesus engkau tidak akan kekurangan satu karunia pun. Terima kasih Bapa. Berkatilah umat-Mu di Light City Ministries ini. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua. Berkatilah mereka juga yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini melalui online. Berkatilah mereka juga ya Tuhan. Biarlah kebenaran yang mereka terima hari ini, kebenaran itu akan memerdekakan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya katakan kepadamu, engkau diberkati Tuhan. Engkau yang sedang sakit di rumah, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang sedang terikat dengan berbagai macam beban dosa, hari ini Tuhan katakan engkau dilepaskannya. Engkau dimerdekakannya oleh kuasa firman-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus. Datanglah kerajaan sorga atas hidupmu. Terimalah damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat.